Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Ketika dia memikirkan tentang memar di tubuh ibunya dan bagaimana ibunya memandangnya dengan kesedihan, rasa sakit, dan penyesalan, hati Putri sakit dan nafasnya berhenti. Dalam kehidupan ini, ibunya adalah seorang pengecut dan tidak memiliki pendapat, tetapi cinta yang diberikan ibunya sejak kecil tidak kalah dengan ibu-ibu lainnya. Putri sering jatuh dan lututnya terluka. Ibunya sering mengobati lukanya sambil menangis karena kesakitan. Ibunya adalah seorang wanita cengeng, seorang wanita yang dapat dengan mudah diselesaikan dengan air mata. Bahkan ibu pengecut yang suka menangis ini seringkali tidak berani berbicara keras kepada ayahnya. Namun, baginya, ibunya terus-menerus menentang ayahnya. Apa yang paling diingat Putri adalah janjinya untuk menikahi Andi Andrean. Ini adalah pertama kalinya ibunya bertengkar dengan ayahnya tentang hal ini. Itu karena ibunya selalu mencintainya di hati Putri, sehingga Putri merasa bahwa dia adalah yang paling tak termaafkan ketika dia mengucapkan kata-kata itu kepada saudara perempuannya dari mulut ibunya setelah apa yang terjadi. Baginya, itu hanyalah orang lain yang telah mengkhianatinya dan menyakitinya. Dia bisa menggunakan cara yang sama untuk melawan, atau bahkan menggandakan jumlah serangan yang dia miliki. Tetapi ibunya adalah orang yang paling dekat dengannya. Putri memegang wajahnya dan mengambil napas dalam-dalam. Mengapa ibunya datang ke Jakarta kali ini? Apakah benar-benar seperti yang dikatakan Citra, baginya untuk mendengarkan nasihat ayahnya dan membujuknya untuk kembali ke ibu kota untuk melahirkan anak-anak Citra dan Andi Andrean? Jika itu masalahnya, ibu aku mungkin tidak akan menangis begitu banyak dan pingsan di sisi jalan. Putri dia salah paham tentang ibunya, dan mungkin ibunya tidak datang kali ini untuk menasihatinya agar kembali ke rumah. Tepat saat Putri memikirkan pikirannya yang dalam. Ketika dia melihat dua kata Randy di telepon, dia tidak berani mengangkat telepon untuk waktu yang lama karena dia khawatir dia akan menangis ketika dia mendengar suara Randy. Menatap nomor telepon di layar, Putri menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Dia menyelipkan jarinya dan menjawab, mencoba menggunakan nada santai untuk berbicara dengannya, "Randy, apakah ada masalah? Tidak bisakah dia meneleponnya jika dia tidak ada perlu denganku?" Dia tidak dapat melihat bahwa Randy, yang berada di sisi lain telepon, sedikit mengernyit, tetapi pada saat yang sama, dia tetap tidak terpengaruh saat dia dengan tenang dan dalam berkata, "Ini tengah hari, jangan lupa makan siang." Baik, meskipun Randy tidak bisa melihatnya, dia masih memaksakan senyum. Putri tidak mengambil inisiatif untuk mencari topik pembicaraan, dan Randy tidak tahu harus berkata apa. "Nona Putri, kondisi pasien tidak terlalu baik. Meskipun aku telah terbangun untuk sementara, aku dapat mengetahui bahwa tubuhnya hampir pingsan lagi." Lampu dibawa di ruang gawat darurat, seorang dokter keluar untuk melapor ke Putri. Mendengar kata-kata dokter, Putri menjadi cemas. Dia dengan cemas lupa bahwa teleponnya masih terhubung ke Randy. Dia meraih dokter dan buru-buru bertanya, "Dokter, apa kemungkinan pingsan lagi kapan saja? Bagaimana dengan ibuku?" Dokter mengambil penjelasan Putri dan menghela nafas, "Nona Putri, jangan gelisah. Kamu harus tahu bahwa kesehatan ibumu sangat buruk. Dalam kondisi tubuhnya tidak dalam kondisi yang baik. Berapa banyak orang yang tahan dipukuli lagi? Jika tubuhnya tidak bagus, dia akan dipukuli lagi. Jadi kali ini, ibu menentang niat orang itu dan tidak mau datang ke Jakarta untuk membujuknya kembali." "Putri, kamu di rumah sakit mana?" Saat itu, Randy telah mendengar situasi dari percakapan antara dokter dan Putri. Putri hendak mengatakan kata-kata itu, tetapi pada saat terakhir,
dia berhenti lagi dan tanpa sadar menggigit bibirnya. Sebenarnya, dia ingin memberitahu Randy tentang masalah ini. Putri membutuhkan Randy untuk memberinya kekuatan saat ini, tetapi dia tidak ingin mengganggu pekerjaan Randy. Dia juga tidak ingin Randy melihat keluarganya dalam keadaan yang menyedihkan. "Putri, katakan padaku, kamu di rumah sakit mana?" Suara rendah Randy sekali lagi sampai ke telinga Putri dari telepon. Putri menarik napas dalam dan berkata, "Aku di rumah sakit Royal Taruma Jakarta. Putri, dengan dokter di sini, ibumu akan baik-baik saja. Jangan takut," Randy menghiburnya dengan lembut. "Iya," Putri mengangguk dengan kuat. "Aku akan menutup telepon." Setelah menyapa Putri, Randy menutup telepon dan berkata, "Bantuan HUT, atur penerbangan kembali ke Jakarta untukku secepat mungkin." "Bos Randy, kamu ingin kembali ke Jakarta?" Tiba-tiba, mendengar bahwa Randy ingin kembali ke Jakarta, Dion juga terkejut dan hanya menyadari apa yang sedang terjadi. "Bos Randy, tidak, pertemuan sore akan segera dimulai. Pertemuan ini terkait dengan perkembangan Seng Tian di Barat. Jika Anda pergi sekarang..." Randy tidak peduli dengan apa yang dikatakan Dion dan terus menginstruksikan, "Hubungi Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Suruh mereka memindahkan dokter paling luar biasa untuk bertanggung jawab atas Ibu Putri. Beri aku riwayat kesehatan Ibu Putri sebelum aku naik pesawat." Dion kemudian berkata, "Bos Randy, rapat akan segera dimulai. Para pemimpin tertinggi di Provinsi Barat semuanya telah datang." "Kamu tidak mengerti kata-kataku." Randy berhenti dan dengan dingin menatap Dion. Suaranya tidak ringan atau berat, tapi itu membawa aura yang sama sekali tidak memungkinkan siapapun untuk melawan. Dion membuka mulutnya, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan diam-diam melirik Rizal yang berada di samping Randy. Rizal menerima tatapan mata Dion dan dengan cepat mengikuti jejaknya, membujuknya, "Bos Randy, untuk tinggal di Barat, Anda membutuhkan waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya. Ini pertemuan terpenting. Jika Anda pergi, semua 3 tahun yang dihabiskan Seng Tian ini akan hancur total." Namun, Randy mengabaikannya. Dia mengangkat arlojinya dan melihat jam. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bandara?" Dion berkata, "Ini akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Pesan penerbangan ke Jakarta dalam 40 menit. Setelah menginstruksikan Dion, Randy kemudian melihat ke arah Rizal. "Biarkan Alex mengatur pertemuan di sore hari, kamu tetap di belakang untuk membantunya." "Bos Randy," Rizal masih ingin menasihatinya untuk tidak melakukannya. Tetapi ketika dia melihat sorot mata Randy, dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam 6 tahun penuh bahwa bos Randy mereka telah secara resmi mengambil alih Seng Tian, tidak satu pun dari mereka yang gagal dalam keputusan mereka, juga tidak pernah mereka begitu keras kepala. Hari ini, dia akan mengatakan bahwa dia akan pergi sebelum pertemuan penting dimulai. Apa yang bisa membuatnya membuat keputusan keterlaluan seperti itu? Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.